Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Tasya Sabrina, NIM 114190101 dari Blok 4. Di sini saya akan mempraktikkan langkah-langkah dalam contouring, labeling, symboling, dan labeling. Yang pertama-tama, kita pada acara ini kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu Global Mapper dan ArchMap. Pertama, kita membuka aplikasi Global Mapper, kemudian open your own data files. Kemudian kita memasukkan data DEM sesuai dengan daerah yang digunakan. Karena saya menggunakan daerah Jambi, sehingga saya menggunakan data DEM Sumatera. Kemudian di Ctrl A dan di open. Tunggu sampai keluar data DEM-nya. Setelah muncul data DEM-nya, kemudian kita memasukkan data batas administrasi yang telah kita buat pada acara pertama. Open. Nah, setelah sudah, karena tidak terlihat, kita ke Open Control Center, kemudian scroll paling bawah, hingga ketemu batas administrasi, klik sekali, klik kanan, kemudian zoom to select layer. Sehingga terlihat seperti ini. Kemudian kita ingin membuat kontur, kita klik File, Generate Contours, kemudian intervalnya kita ganti 12,5. Contour bounds, draw a box. Kita menggambar sesuai dengan daerahnya. Sudah. Oke. Kemudian oke. Terus seperti ini kita akan mengekspor, klik file, kemudian ekspor vektor data, kemudian pilih yang export to shape file. Oke. Di export line kita select, kemudian kita tulis kontur Jambi 12,5. Kontur Jambi 12,5. Kemudian oke. Setelah itu kita pindah ke aplikasi ArchMap. Nah, kita di sini memilih peta yang kita digitasi di acara pertama. Saya pakai laporan peta Jambi, kemudian open. Nunggu sampai keluar petanya. Nah, setelah seperti ini, kita ke layer, kemudian add data untuk memasukkan kontur Jambi tadi. Add. Terus, sampai terlihat seperti ini, kita akan menghapus kontur yang ada di luar batas administrasinya, itu dengan mengklik View Processing. Pilih Clip. Untuk input feature-nya kita pilih kontur Jambinya. Kemudian clip feature-nya kita pilih yang batas administrasi. Setelah sudah, kita oke. Kita menunggu sampai ada tulisan, ada tanda checklist hijau. Kemudian setelah ada tampilan seperti ini, tandanya berarti berhasil. Nah, di sini kita bisa unchecklist konturnya agar terlihat seperti ini. Kemudian kita melakukan tabeling, symboling, dan labeling. Pada kontur Jambi, klik kanan. Kemudian kita open attribute table, table option.
Kita pilih add field, tulis IK. Dan oke. Kemudian kita klik kanan, edit feature, start editing. Continue. Kemudian geser ke kanan sampai ketemu IK, klik kanan. Kemudian kita pilih field calculator. Di sini kita memasukkan rumus elevation spasi MOD spasi 50 spasi sama dengan 0. Nah, 50 di sini hasil dari IK dikali 4. Kemudian klik OK. Didapatkan hasilnya -1 dan 0. Di mana 0 ini merupakan kontur biasa, sedangkan -1-nya ini merupakan indeks kontur. Kemudian di close. Kemudian kita klik kanan, properties. Pilih simbologi, kategoris. Kemudian ini namanya IK. Add all value. Pilih 1. Kita kasih warna oranye seperti warna kontur. Kemudian kita atur karena ini -1 dan merupakan indeks kontur, kita atur menjadi ketebalannya 2. Dan oke. Terus kemudian 0 sama warnanya. Ketebalannya 1. Kemudian apply. Kemudian kita ke label. Oke, untuk labelingnya kita checklist label feature in this layer, kemudian metodenya diganti define, kemudian classic, kemudian name-nya kita ganti IK, terus untuk expression-nya kita masukkan rumus. Nah, untuk ini SQL query-nya kita masukkan rumus elevation. Untuk SQL query-nya masukkan rumus IK. Kemudian sama dengan get unique values, pilih yang -1. Dan oke. Kemudian untuk label field-nya elevation, expression-nya kita masukkan kemudian untuk elevation-nya, untuk rumus ini elevation spasi plus spasi tanda petik M kecil tanda petik. Kemudian oke. Kemudian untuk simbol edit simbol. Koma, pencet yang halo. Oke. Ini ganti Times New Roman. Oke. Kemudian untuk placement properties-nya kita pilih yang on the line, above-nya di unchecklist. Kemudian oke. Kemudian setelah sudah kita apply, kemudian kita close.
Nah, kemudian kita melakukan hal yang sama untuk batas administrasi. Ke Open Attribute Table. Kemudian ke Table Option, pilih Add Field, tulis keterangan. Kita pilih yang text. Type-nya, then OK. Yes. Kemudian kita pilih yang keterangan karena sudah ada keterangannya, kita delete terlebih dahulu. Yes. Kemudian kita ke Table Option, Add Field, keterangan. Kemudian pilih yang text. Oke. Kemudian kita start editing, edit feature, kemudian start editing. Yes. Continue. Kemudian kita tulis di sini permukiman sawah industri. Kemudian close. Kita ke properties. Kita ke simbol, kategori, kemudian pilih keterangan, add all following. Nah, kita lakukan simbol. Karena industri dan kita bisa memasukkan simbol RBI ke dalamnya. Nah, setelah sudah kita samakan industri dan pergudangan ini, warna ini. Untuk outline-nya kita ubah. Outline kita ubah. Jadi batas kecamatan. Kita unchecklist. Dan oke. Oke. Kemudian oke. Kemudian pemukiman kita cari sesuai dengan tempat tinggal. Nah, edit simbol, outline-nya rubah sama outline-nya. Edit simbol, and please. Oke. Kemudian yang sawah, kita cari yang sawah. Edit simbol, outline-nya terubah sama simbol, checklist, oke. Setelah sudah kita apply, kemudian kita ke labels, kita klik yang itu, kemudian ini pilih yang keterangan, kemudian kita rubah Times New Roman, kemudian kita apply. Setelah sudah kita close. Setelah sudah kita lakukan hal yang sama lagi ke jalan. Kita attribute table. Oke, karena ini sudah ada keterangannya, kita hapus terlebih dahulu saja. Kita ke add field aja. Sebelumnya karena belum di stop editing, sehingga kita harus stop editing terlebih dahulu agar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian kita
jalan, kita open attribute table. Ini keterangannya bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian kita ke table option, pilih add field, tulis keterangan. Ini pilihnya teks. Oke. Nah, setelah sudah kita tulis sesuai dengan jalannya. Oh ya, maaf. Kita edit feature, kemudian start editing terlebih dahulu agar bisa ditulis. Setelah sudah, kemudian kita bisa close, kemudian ke properties, ke simbologi, kategoris, kemudian ini pilih yang keterangan, add all following. Kita warnai sesuai dengan PTRBI. Jajaran alternative banner. Kita pilih sesuai dengan kemudian kita kasih warna, kita edit simbol, kasih warna merah karena jalan biasa jalan warna merah. Dan oke. Kalau kita kurangi. Oke. Kemudian jalan kolektor primer, kita cari, kita sesuaikan. Edit simbol, warna merah. Kita beri lebih tebal. Kita apply. Kemudian ke labels ini kita checklist. Kemudian kita ganti keterangan. Kita ganti Times New Roman. Kemudian apply. Kemudian oke. Setelah sudah, kita lanjut ke sungai. Kita stop editing terlebih dahulu. Yes. Kemudian kita lanjut ke sungai. Kita open attribute table. Ini dapat kita hapus terlebih dahulu. Dan kita add field, keterangan. Kita ganti teks. Dan oke. Kita edit feature, start editing, continue. Kemudian close. Kita ke properties. Kita kategoris. Ini kita ganti keterangan. Kemudian add all following. Kemudian kita ganti sungai musiman. Kita ganti yang ini aja. Kita edit simbolnya agar warnanya seperti sungai. Jadi kita pilih yang warna red and blue. Oke, kita tebalin. Oke. Kemudian ini sungai. Edit simbol. Ya. Oke. Jika sudah, kita apply. Kemudian labels. Kita checklist. Kemudian ini kita ganti keterangan.
ganti times halaman. Kemudian kita apply. Kita klik OK. Setelah sudah seperti ini, kita stop editing. Yes. Kemudian kita lanjut ke masjid. Alternative table table. Kemudian ini bisa kita hapus. Kemudian kita table option, add field. Kita lanjut teks. Oke, kita tulis masjid. Oh, maaf. Kita edit feature, kemudian start editing. Continue. Kita tulis masjid. Setelah sudah, kita close. Kemudian kita ke properties. Kemudian kita ke simbologi, kategori, keterangan, atau follow. Kita sesuaikan. Masjid. Nah, kita besarkan. Oke. Sudah kita apply, kemudian kita ke labels, kita checklist, kemudian kita ganti keterangan. Ini kita ganti times environment. Kemudian kita apply, kemudian oke. Ya, setelah sudah, jadi seperti ini. Setelah sudah, jangan lupa di stop editing. Yes. Nah, ini sudah jadi. Untuk acara kedua ini sudah jadi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.